Bukan mahasiswa namanya kalau tidak bisa berbicara atau tidak bisa berargumentasi. Laki-laki boleh bisa berdiam, tetapi mahasiswa tidak boleh berdiam. Tetapi tidak berdiamnya mahasiswa harusnya menunjukkan apa yang disebut dengan performa intelektualitas, performa ya, kinerja, kemampuan berpikir secara rasional dan penuh argumentasi ketika dia berbicara, bukan dengan cara membakar foto presiden dan wakil presiden. Kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, mengkritisi segala sesuatu dengan pendekatan yang full argumentatif ya, bukan dengan suara yang meninggi, memaki, nyinyir, apalagi ya dengan ekspresi emosi yang membakar ya seperti itu, bakar foto ya, harusnya membakar pikiran yang gelap, bukan membakar foto presiden. Nah, teman-teman masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung dalam satu kesempatan demo mahasiswa di Samarinda, di mana beliau kemudian naik panggung dan kemudian menyerukan, ya, membakar semangat mahasiswa untuk berdemo karena itu adalah hak mahasiswa. Dan mengumandangkan, menyuruhkan untuk mengendalikan politik. Ya, wah ini syarat makna kalau kita bicara tentang pengendalian politik itu bisa pengambil alihan kekuasaan politik ya. Ini menarik untuk nanti di bagian lain akan saya bicarakan, apalagi dengan perspektif kegemaran Machiavelli ya, dengan seni ya, kekuasaan ya, pengendalian kekuasaan. Tapi kita mau bicara tentang adanya mahasiswa yang menurut saya ya patut dipertanyakan ya, dorongan seperti apa yang kemudian memungkinkan ia melakukan tindakan yang menurut saya ini akan menyusahkan dirinya ya. Menyusahkan dirinya dan juga bahkan keluarga, kecuali memang keluarga punya perspektif yang berbeda. Tetapi kalau normal selayaknya para orang tua yang berharap, punya ekspektasi anaknya akan menjadi someone di kemudian hari, itu pasti akan lain tanggapannya. Nah, pertanyaannya adalah begini, bahwa apa sih sebenarnya yang ingin diperjuangkan ya terkait dengan 5 tuntutan itu ya. Kalau kita bicara tentang efisiensi atau sebut saja tentang undang-undang mineral dan batu bara ya. Di situ kan sudah dijelaskan dalam uh, apa yang direkomendasikan, apa yang diputuskan oleh DPR bersama dengan pemerintah bahwa perguruan tinggi tidak dilibatkan. Itu kan selesai ya. Selesai hanya ormas ya dan juga UMKM ya yang kemudian koperasi yang bisa dilibatkan dalam skala prioritas. Bicara tentang efisiensi, tentang adanya pemotongan anggaran, sudah jelas banyak sumber yang menjelaskan bahwa penghematan itu perlu dilakukan di tengah-tengah perilaku ya boros dari institusi-institusi yang tidak tepat sasaran pada pembiayaan-pembiayaan pelayanan publik yang sifatnya mendasar ya, sehingga sebenarnya kan sedang ada di track yang sama ya, tetapi entah bagaimana. Apalagi berbicara tentang makan gizi gratis yang ingin dirubah secara total. Ini kan bicara tentang kontrak politik ya. Kontrak politik Prabowo dan Gibran itu makan siang gratis karena itu mereka terpilih. Jadi impossible untuk kemudian itu dievaluasi total. Bahkan tentang evaluasi pelaksanaannya juga masih ya beberapa waktu ya, hitungan hari ya, belum sampai 200 hari pun itu saya kira. Jadi ini yang penting untuk diperhatikan bahwa ada masyarakat di wilayah kita di Papua misalkan tidak membutuhkan makan gratis, itu tidak berarti di wilayah yang lain tidak membutuhkan. Ya sebenarnya ini kan bisa dinego saja. Ya kalau misalkan tidak butuh makanan gratis, berikan data bahwa memang di sana anak-anak ya dalam kondisi berpendidikan dengan baik, artinya menjalani proses pendidikan dengan baik dan yakin tidak membutuhkan itu sehingga dikonversi pada hal yang lain. Kan konteks kebijakan kan masih bisa dinegosiasi. Nah, tetapi kemudian kalau berbicara tentang apa yang semestinya menjadi
target ya, para mahasiswa ini sebenarnya kan harus melihat adanya satu patologi, patologi sosial politik yang sampai hari ini mahasiswa tidak sentuh, yaitu persoalan korupsi ya, extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang sebenarnya baru-baru ini kita lihat bagaimana data dari Kompas itu menunjukkan bahwa terjadi ya korupsi yang luar biasa, hampir 500-an ya kepala kepala desa, aparatur pemerintahan desa yang terjerat ya, tersangka pada konteks kasus korupsi. Dan ini kan baru bicara tentang pendanaan desa, belum pendanaan yang lain. Kalau mahasiswa itu betul-betul konsen dalam rangka untuk mengadvokasi pelayanan-pelayanan dasar atau pelayanan publik dasar, saya kira targetnya itu harus disusulkan pada konteks upaya-upaya pemberantasan korupsi dan harus ditekan begitu loh, harus diawasi, dikontrol sedemikian rupa sehingga kelihatan akar dari masalah ya di negeri ini di mana kemajuan, kesejahteraan dari berbagai macam sektor layanan publik itu ya digarong ya digerogoti oleh mereka-mereka yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, apakah itu datang dari elit-elit politik dan sebagainya. Dan kita tahu kalau kita bicara tentang korupsi di pemerintahan, korupsi di kepala daerah, ini lebih fantastis lagi ya angkanya. Nah, kemana mahasiswa ini ya? Come on gitu loh. Mari kita lihat mana yang seharusnya harus diperjuangkan. Yang kita harus bakar itu adalah budaya korupsi di ini. Kita tahu Indonesia sampai hari ini belum pernah keluar ya dari perangkap sebagai negara terkorup. Dan ini penting sekali ya mahasiswa bagaimana melihat kebijakan apapun itu bersumber pada dengan support sistem finansial, daya dukung keuangan. Ya kalau daya dukung keuangan itu sudah digerogoti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, lantas apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, tentu akan ada ketimpangan di sana sini dan sebagainya. Karena itu melalui komitmen pemerintah yang sekarang ini berusaha untuk mengejar ya. Jangan sampai dibolak-balik yang maling jadi pahlawan, yang pahlawan jadi maling. Ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi ya. Gerakan mahasiswa itu kita sangat butuhkan sebagai pilar demokrasi, pilar berbangsa dan bernegara. Tapi kalau tentang aksi-aksi membakar foto itu saya kira itu sudah offside, ya sudah keluar dari hakikat seorang mahasiswa yang berpikir, berjuang dengan membangun kemampuan argumentasi ya, bernalar, berbasis pada data dan angka. Saya mencoba mencermati beberapa yang berorasi. Saya dengarkan baik-baik orasinya. Orasi yang menurut saya same quote ya, tidak berbasis pada fakta dan data yang ada ya, tidak mungkin tidak dibekali dengan suatu uraian naskah akademik yang bagus ya. Nah, ini menjadi sebuah catatan ya. Mudah-mudahan kita lihat selanjutnya bagaimana proses pembakaran foto ini akan direspon oleh publik, oleh presiden sendiri dan wakil presiden serta tentu oleh anggota DPR ya, bukan partai politik.